Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Hidup berkenan kepada Allah. Hidup berkenan kepada Allah. Itulah tema perenungan kita pagi hari ini. Apa arti kata berkenan? Berkenan itu artinya merasa senang atau merasa cocok, merasa dapat diterima. Itu kata berkenan. Kira-kira semua yang hadir saat ini, Bapak Mama, semua saudara-saudari, apakah sudah berkenan di hati Tuhan? Sudah ya. Kalau tidak berkenan, belum tentu datang beribadah kepada Tuhan. Karena kita merasa cocok, ya. Kita merasa diterima oleh Tuhan karena kita berkenan, karena kita cocok dengan Tuhan. Ya, itu kata berkenan. Lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan Rasul Yohanes? Apakah dia berkenan dengan Allah atau tidak? Tapi dalam bacaan kita saat ini jelas bahwa hidup Yohanes sebagai rasul sangat berkenan, sangat cocok dengan Tuhan yang mengutus dia untuk mendahului Yesus. Apa tugas Yohanes dalam bacaan kita? Yohanes ini menjadi utusan Tuhan. Dia terlebih dahulu untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan luruskan baginya. Ini tugas Yohanes. Lalu Yohanes juga sebagai rasul, dia menyuarakan tentang pentingnya pertobatan. Dia bilang, kamu harus bertobat dan berilah dirimu untuk dibaptis. Ya, berilah dirimu untuk dibaptis. Kalau kita perhatikan di Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17, Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22, sangat tegas dan keras dalam suara kenabiannya. Sebagai seorang rasul dia sampaikan kepada orang banyak bahwa hai kamu keturunan ular beludak. Ya. Artinya itu bahwa dia sangat tegas karena dalam kehidupan pada saat itu orang-orang Yudea, orang-orang Samaria, orang-orang Yahudi, hidup mereka itu tidak tertib. Karena bertobat itu berbicara soal bagaimana dia berubah. Ada pembaharuan dalam diri secara total. Jadi kalau yang jahat yang dia lakukan, dia harus bereskan, dia harus selesaikan dengan dirinya. Kalau kita perhatikan di Injil Lukas, dia menguraikan secara jelas bahwa barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Itu bentuk pertobatan. Jadi pertobatan juga mengajarkan kita bagaimana kita peduli dengan orang lain. Kita tidak bisa egois, mementingkan diri kita sendiri. Itu arti pertobatan. Tapi kalau kita bilang, saya ini sudah bertobat, saya rajin gereja, saya rajin berdoa, saya rajin baca Alkitab,
Tetapi kemudian kita tidak pernah peduli dengan orang yang ada di sekitar kita, Bap Mama. Itu kita belum bertobat. Kenapa? Dalam versi Injil Lukas disampaikan karena ahli Taurat dan orang-orang Farisi Saduki itu, mereka benar menguasai firman Tuhan. Hukum Taurat itu mereka hafal sekali, tetapi tidak ada sama sekali kasih di dalam diri mereka. Sehingga di versi Injil Lukas menguraikan sangat jelas. Dan yang kedua, disampaikan kepada para pemungut cukai, ya, supaya mereka itu tidak boleh menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Tidak boleh menagih lebih. Jadi kalau kita sepakat bilang 50.000 pajaknya, harus kasih 50.000. Jangan datang untuk menagih lebih dari itu. Itu berarti bahwa belum hidup baru, belum ada pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam diri para pemungut cukai. Nah, bagaimana dengan para prajurit? Kalau prajurit diperintahkan supaya jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ini bentuk pertobatan. Kalau kamu mau memberi dirimu untuk dibaptis, hal-hal itu harus ditinggalkan. Hal-hal itu tidak boleh dilakukan dalam kehidupan. Makanya dalam versi Injil Lukas, dia kasih contoh memang tentang ahli-ahli Taurat yang tidak berbagi, pemungut cukai yang memungut lebih, dan prajurit yang memeras. Ini tugas Yohanes. Lalu kemudian tugas yang ketiga dilakukan oleh Yohanes adalah dia membaptis Yesus. Kenapa? Yesus yang bukan membaptis Yohanes, melainkan Yohanes yang membaptis Yesus. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam bacaan Injil Matius itu jelas. Sebenarnya Yohanes itu dia tidak mau. Karena dia mengenal siapa dirinya. Dia mengenal dirinya bahwa saya ini tidak layak. Masa saya yang harus membaptis Yesus? Dan kalau kita perhatikan di Injil Matius pasal 3 dan ayat 14 itu, pasal 3 ayat 14, Yohanes itu mencegah dia, ya, mencegah Yesus, ya, supaya dia tidak mau membaptis Yesus. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Ini dia mengajukan pertanyaan. Dia mencegah lalu dia mengajukan sebuah pertanyaan kepada Yesus. Tetapi apa reaksi dan respon Yesus pada saat itu? Yesus bilang begini. Di Injil Matius pasal 3 ayat 15. Biarlah hal itu terjadi. Biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Berarti, Bap Mama, saudara-saudari yang terkasih, alasannya sangat jelas bahwa Yesus dibaptis itu terjadi supaya menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya, menggenapkan kehendak Allah. Itu adalah misi.
pelayanan Yesus juga. Karena Yesus juga mau solider atau peduli juga terhadap manusia yang berdosa. Yesus ini dia merendahkan dirinya sebagai manusia. Dan Yesus juga menjadi taat karena menjalankan perintah Sang Pengutus, yaitu Tuhan. Dia datang ke dunia bukan dalam kemewahan, bukan dalam kesombongan, tetapi dia benar-benar merendahkan dirinya kepada Tuhan. Dia menjadi manusia. Dan apa yang terjadi ketika Yesus memberi diri dan Yohanes membaptis Yesus? Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita saat ini, dalam Injil Markus, ada dua peristiwa pada saat Yesus memberi diri dan dibaptis oleh Yohanes. Yang pertama, langit terkoyak. Ya. Ini versi Markus, dia pakai kata terkoyak. Tapi dalam versi Injil Matius, Injil Lukas, pakai kata terbuka. Langit itu terbuka. Lalu yang kedua adalah roh seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Jadi ketika Yesus dibaptis, dua hal ini terjadi. Langit ini menceritakan atau menggambarkan tentang tempat atau kediaman Allah bersemayam. Melalui Yesus tidak ada lagi yang menghalangi antara langit dan bumi sebagai tempat kediaman Allah dan manusia. Ya. Jadi relasi kita dengan Allah tidak ada yang menghalangi. Kita bisa menghubungkan diri kita sendiri dengan Allah dalam doa kita. Lalu dalam bacaan kita di ayat 12 sampai dengan 13, Bapak Mama, Saudara-saudara, dia omong soal pencobaan di padang gurun. Setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, dia dituntun oleh Roh dan dia dibawa di padang gurun. Ada apa dengan padang gurun? Di padang gurun itu, Bapak Mama, Yesus bergumul dalam pergumulannya di padang gurun selama 40 hari. Selama 40 hari dalam bacaan kita dalam Injil Markus dan Injil Lukas menjelaskan bahwa 40 hari itu dia dicobai oleh iblis. Tetapi kalau dalam versi Matius, dia gambarkan bahwa setelah Yesus berpuasa 40 hari, baru datanglah iblis untuk mencobai dia. Versi yang berbeda. Tetapi perlu kita ketahui bahwa dari ketiga Injil ini, baik Matius, Markus, dan Lukas, Injil mana yang tertua? Injil mana yang terlebih dahulu ditulis? Injil Markuslah yang tertua. Ya. Jadi bahwa di padang gurun itu dalam puasa itu Yesus itu dicobai. Jadi dalam versi Injil Markus dan Injil Lukas 40 hari itu Yesus dicobai oleh iblis. Nah, apa yang dialami pencobaan di padang gurun?
Kalau kita perhatikan di Injil Matius pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat 11, dijelaskan dengan jelas. Bahwa yang pertama dia dicobai oleh iblis adalah, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Karena kan Yesus puasa 40 hari kan dia lapar, Bapak Mama. Kalau kita lapar Bapak Mama, ini kan Yesus dicobai di padang gurun. Kalau kamu sebagai anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti supaya kamu makan. Nah, kalau kita sebagai manusia, kalau kita lapar, kita jalan-jalan, kita masuk di orang pun kebun, ada kelapa, ada mangga, atau ada nangka masak. Apa yang Bapak Mama lakukan? Makan. Bapak Mama makan, ketika Bapak Mama makan, Bapak Mama sadar bahwa itu Bapak Mama punya atau tidak? Kenapa Bapak Mama makan? Ya, ini yang tidak berkenan kepada Allah, tidak cocok. Tuhan tidak senang. Ketika Bapak Mama dalam susah, setan itu akan menggoda kita. Karena apa? Setan itu dia tahu apa kita punya pergumulan. Dia tahu kita punya pergumulan Bapak Mama. Karena apa? Setiap saat itu dia ada di kita pun samping. Ada celah dia masuk. Makanya kalau kita lapar, kita tidak akan bertahan, ya. Kita tidak akan bertahan. Makanya kita kalau jalan-jalan orang pun pepaya apa intinya kita bilang ini milik bersama. Jadi kita makan. Sudah. Kalau biasa di timur orang bilang begini, supaya orang jangan cap kita pencuri, ketika habis kelapa makan habis, tutup. Supaya orang tahu bahwa itu bukan orang pencuri, itu dia pun orang. Karena dia bertanggung jawab. Tapi kalau buang-buang dia pun kulit, orang tahu bahwa itu karena dia terburu-buru. Orang dapat dia. Karena dia ada ketakutan. Lapar tapi dia makan tapi ketakutan karena itu bukan dia pun milik. Tapi kalau kita posisikan dengan Yesus, bayangkan 40 hari dia berpuasa. Tidak makan, tidak minum. Sanggupkah kita berpuasa seperti Yesus? Dan sanggupkah kita menerima godaan dari iblis? Yesus sanggup. Ya. Dan Yesus katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Jadi dia tidak tergoda dengan rayuan. Lalu yang kedua, iblis juga tidak mau kalah juga. Dia bawa lagi Yesus, dia menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu iblis omong, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkannya malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini pencobaan kedua. Lalu bagaimana respon Yesus? Yesus bilang, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Ini Yesus tegas. Ya. Yesus sangat tegas. Lalu yang ketiga, iblis juga tidak mau kalah lagi. Dia bawa lagi Yesus. Lalu kemudian dia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Memang Bapak Mama tawaran ini kadang-kadang menggiurkan. Ya. Apalagi bilang kekayaan. Ya, ini terakhir ini omong soal kekayaan, kemewahan. Ya. Orang bisa dapat jabatan dia karena bisa tinggalkan agamanya, ya. Atau di dalam struktur-struktur orang pemimpin bilang apa harus ikut bisa dapat jabatan, ya. Tetapi
Yesus tidak sama sekali tergiur dengan rayuan setan atau iblis. Masa dia kasih kita kemewahan, kemegahan, lalu dia suruh Yesus untuk menyembah iblis. Tapi apa respon Yesus? Yesus bilang, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan apa reaksi iblis? Iblis meninggalkan dia. Ya. Nah ini Yesus ini Bapak Mama, dia konsisten sekali. Konsisten itu artinya dia punya prinsip, dia tidak berubah-ubah. Biar mau godaan bagaimanapun juga, dia punya prinsip. Dia jawab bilang apa itu sudah. Dia tidak akan berubah-ubah. Walaupun tawaran dunia, tawaran kenikmatan, tetapi dia tidak terpengaruh. Nah Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari firman ini menjadi pesan bagi kita. Yang pertama, antara konsisten dan godaan. Kalau kita konsisten Bapak Mama, kita harus mempertahankan kualitas diri dan pelayanan kita. Kita berbeda dengan pencobaan di padang gurun, apa yang dialami oleh Yesus. Tetapi kalau kita konsisten, apapun rayuannya, ada yang bilang jangan gereja, atau bilang tinggalkanlah tugas pelayananmu, fokus pada kerja. Kalau kita konsisten Bapak Mama, karena komitmen kita adalah kita menjawab panggilan Tuhan. Saya mau beribadah, saya mau melayani Tuhan, apapun konsekuensinya. Atau jika antara konsisten dan godaan, jangan kita menerima hal-hal yang dunia yang menggiurkan, yang membuat kita jatuh dalam dosa. Yang kedua, kita belajar dari Yohanes Sang Rasul. Yohanes Sang Rasul ini, dia tidak sombong dan sangat bertanggung jawab. Kalau dia sombong, dia sangat membanggakan diri bahwa saya yang baptis Yesus. Berarti saya ngomong apa, Yesus juga harus tunduk dan dengar. Tetapi tidak. Ada kerendahan hati yang dimiliki oleh Yohanes. Dia tahu dia punya diri. Dia tahu dia punya kekurangan. Dia tahu dia punya keterbatasan. Makanya dia bilang dia hanya baptis dengan air. Kalau kita baca bacaan tadi, ya, dia hanya baca, artinya Yohanes ini dia hanya membaptis dengan air. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yohanes sadar benar bahwa dia sangat terbatas karena dia sadar bahwa Yesuslah yang tidak terbatas. Dan Yohanes ini sangat bertanggung jawab dalam tugas dan pelayanan. Dia punya prinsip yang luar biasa. Dia berani menentang orang Farisi, orang Saduki. Makanya dia bisa katakan bahwa kamu itu keturunan ular beludak. Dan memang Bapak Mama seorang pemimpin ini harus tegas. Yang salah harus diluruskan. Jadi Yohanes ini, dia tidak ada dalam posisi aman. Kalau dia dalam posisi aman, dia tidak akan berani tegur orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat. Karena kalau dia mau dapat posisi aman. Tetapi dia punya posisi, dia punya prinsip. Kebenaran itu yang harus diutamakan. Jadi tidak pusing. Mau suka dan tidak suka, kebenaran itu yang dia
sampaikan. Tetapi kalau dia dalam zona nyaman, dia aman dengan dirinya, pasti kebenaran itu akan dibelokkan. Yang ketiga, Bapak Mama, menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah ini, Bapak Mama, apa yang kita harus buat? Apakah Allah menyesuaikan dengan diri kita, dengan maunya kita, atau kita harus menyesuaikan dengan apa kata Tuhan? Berkenan sesuai dengan tema kita. Apa yang kita lakukan dalam pelayanan, jangan kita paksakan Tuhan harus ikut kita pun mau. Tetapi kita harus ikut versinya Tuhan. Dan di dalam melayani, prinsip pelayanan yang sesungguhnya adalah kita melayani di ladang Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Tuhan berkati firman-Nya. Amin.